Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walaha amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Wakil Ketua KDI yang dimuliakan Allah. Beberapa anak muda datang kepada Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya kepadanya beberapa hal. Pertama, bertanya tentang bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan, "Mazad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 raka'ah. Yusalliha 4 raka'at. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصليهن 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصليها ثم يصلي 3 ركعات." Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau salatnya 4 rakaat. Kamu jangan tanya tentang bagus dan panjangnya salat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Kamu jangan tanya tentang panjang dan bagusnya salat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu salat 3 rakaat. Di riwayat yang lain Aisyah mengatakan, yatarawahu fi ma baina raka'at, baina 4 rakaat. Beliau istirahat setiap 4 rakaat. Yusallimu min kulli raka'atain, salam dari setiap 2 rakaat. Kemudian ditanya lagi, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak muda ini ditanya kembali oleh Aisyah, alam taqra'ul Quran, apakah kalian tidak pernah membaca Al-Quran? Mereka mengatakan, bala qara'na, ya kita baca. Qalat kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, untuk menerangkan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, panjang sekali. Nah, tapi Aisyah ini dengan kecerdasannya mengutarakan 10 ayat dalam surah Al-Mu'minun supaya itu dijadikan sebagai pegangan akan pandangan tentang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan kana khuluqul Quran. Ringkasan dari akhlak Al-Quran itu ada di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Nah, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 ini adalah salah satu bagaimana caranya membuka jalan-jalan kesuksesan. Saudara, ada 3 kata kunci di dalam Al-Quran tentang jalan kesuksesan. Pertama adalah aflah, yang diambil dari kata falaha, artinya bertani. Aflaha artinya sukses. Dan ini kesuksesan diperoleh dari bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Bercocok tanam amal yang saleh. Di sana ada dari kata faza, artinya juga sukses, menang. Ini diperoleh dari apa? Dari perlombaan. Perlombaan takwa, perlombaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Semakin taat, semakin takwa, semakin sukses. Dan yang ketiga adalah dari kata fatah. Kemenangan bangsa atas bangsa. Ini akan diperoleh dengan cara apa? Dengan al-wala wal-bara. Kita akan membahas 2 di antara 3 itu. Yang pertama adalah aflaha, yang tadi dibacakan, yang disarankan oleh Aisyah. Aisyah membacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatikan ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون sungguh telah sukses orang-orang yang beriman alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu secara bahasa tunduk. Secara bahasa tunduk. Jadi bagaimana prakteknya? Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila salat, pandangan matanya tidak bergeming dari tempat sujudnya, tunduk. Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Makna khusyuk itu. Wa khashatil khasha'a wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan khusyuklah suara-suara itu di hadapan Ar-Rahman, maka kamu tidak mendengarkan kecuali desis-desis saja. Jadi bersuara pun, berkata pun, berdoa pun dengan suara yang lirih. Khusy'an absaruhum. Khusy'an absaruhum, khusyuk pandangan mereka. Khusyuk juga artinya adalah tunduk di dalam hati untuk siap melaksanakan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ayat mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kamu dengan sabar dan salat. Banyak-banyak puasa sunnah, berdoa kepada Allah. Banyak-banyak salat sunnah, berdoa kepada Allah. Banyak-banyak beramal saleh, berdoa kepada Allah. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya salat itu benar-benar berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kapan salat sunnah bagi kita masih terasa berat? Belum kita dianggap orang yang khusyuk. Itu satu ya. Terus yang kedua, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang disebut khusyuk adalah orang yang yakin bahwa kapan saja orang ini merasa berjumpa dengan Allah dan kapan saja selalu kembali kepada Allah. Tidak menunggu, bertobat itu tidak menunggu entar. Kapan saja dia selalu kembali bertobat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia khusyuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu setelah itu ayatnya mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini nih yang luar biasa. Ini yang sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Apa itu? Ayat yang ketiga. Dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari apa saja yang tidak punya nilai. Apa saja yang tidak berguna. Lihat. Jadi apa saja yang tidak berguna dia tinggalkan. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya iman seseorang adalah apabila ia meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Tidak berguna, lempar saja. Kenapa? Karena Islam menghendaki waktu itu dikelola dengan baik supaya membuahkan hasil yang berguna. Jadi produktif, waktu itu berkah. Nah, orang yang seperti ini, kata Allah, sukses dia. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sukses orang-orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sukses orang-orang yang meninggalkan apa saja yang tidak berguna bagi dirinya. Sukses. Walladzina hum
Lizzakati fa'ilun. Sukses orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Sukses orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajim, kecuali terhadap istri-istri mereka, namanya istri halal. Au ma malakat aymanuhum, atau milkul yamin, halal. Milkul yamin itu harus dari pintu peperangan. Kalau perang itu ada namanya pampasan perang. Di antara pampasan perangnya adalah tawanan. Tawanan itu bisa jenderal, bisa prajurit, bisa pasukan biasa saja, bisa laki, bisa perempuan. Nanti kalau sudah ditawan, panglima perang akan membuat keputusan setelah musyawarah. Apakah orang ini kita minta tebusannya karena kita membutuhkan dana? Oh, ini kalau ditebus harganya mahal. Kita lempar tawaran kepada pihak musuh, ya ini silakan ditebus dengan harga sekian miliar, sekian triliun misal. Atau bisa jadi tukar tawanan. Oh, orang kita juga banyak ditawan. Tukar 10 ditukar dengan 10. Atau boleh jadi tawanan ini sangat berbahaya dan bisa membuat kekacauan di dalam. Atau bisa mengatur strategi perang dari balik jeruji. Orang seperti ini dibunuh saja karena berbahaya. Ya. Kalau dibunuh juga tidak ada guna, kasihan. Minta tebusan juga tidak ditebus. Ya, di penjara juga untuk apa sih? Ya, nggak ada guna juga. Jadi bagaimana? Ya, ditawarkan siapa yang berani, siapa yang siap untuk menerima satu hamba sahaya dengan segala resiko. Jadi hamba sahaya bukan tanpa resiko. Ya, hamba sahaya itu harus diajari. Ya, harus diajari seperti orang mereka, diajari akhlak, diajari ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dan hamba sahaya itu bisa dia mencekik, bisa dia membunuh. Tuh, maka yang bisa menerima hamba sahaya adalah orang-orang yang kuat saja. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, tentang tulisan yang heboh beberapa bulan yang lalu dari seorang dokter yang Abdul Aziz tentang konsep syahrur, tentang konsep syahrur akan legalitas hubungan non marital, konsep milkul yamin dari syahrur tentang legalitas hubungan non marital. Ya. Yang secara sederhananya bahwa asal didasari suka sama suka, maka hubungan di luar pernikahan itu halal atas dasar tadi ayat tadi. Itu tidak dibenarkan. Milkul yamin itu hanya dari satu pintu saja, pintu peperangan. Itu pun apabila tidak ada kesepakatan antar dua kubu yang berperang, kubu Islam dan kubu kafir. Islam dengan Islam tidak ada namanya milkul yamin. Ya, harus Islam dengan kafir. Begitu. Tapi kalau ada perjanjian bahwa tidak ada lagi perbudakan, tidak boleh orang Islam apabila menang memperbudak, demikian juga orang kafir memperbudak, itu disepakati secara bersama dan dipatuhi, maka masing-masing harus mematuhi. Baik. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau milkul yamin mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya mereka tidak dipersalahkan. Ya, kepada istrinya Allah halalkan dengan pernikahan, hanya dengan akad pernikahan saja dihalalkan. Yang ini yang milkul yamin lebih susah dengan perang. Ya. Dan Allah yang menghalalkannya, dua-duanya Allah yang menghalalkan. Maka Allah mengatakan faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari kenikmatan di belakang itu, maka mereka telah melampaui batas. Oke. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sukses orang yang menjaga amanat mereka, menjaga perjanjian mereka. Sukses orang yang menjaga amanah. Sukses orang yang menjaga perjanjian. Ya. Di dalam satu riwayat ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika melakukan sidak di pasar Madinah. Ya, beliau
memasukkan tangannya di salah satu karung orang yang menjual bahan makanan, gandum. Didapatinya ada batu. Lalu beliau mengatakan khamsun bi khamsin. 5 dibayar 5. Ya namanya pedagang mau akan tanya dong, apa maksudnya 5 dibayar 5? Pasti dong kalau beli barang 5 bayarnya 5. Ya, kalau menjual 5 akan dibayar 5. Tapi Rasulullah SAW mengatakan satu hal yang sangat mendasar sekali. Apa katanya? Ma naqadha qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Kaum manapun yang merusak perjanjian, tidak mentaati perjanjian, pasti Allah akan kirimkan musuh buat mereka. Jadi akan dikuasai oleh musuhnya. Perjanjian itu harus ditepati dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi perjanjian antara muslim dengan kafir, orang muslim harus menjadi orang pertama yang ingin menepati perjanjian. Itu ajaran kita. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihimul faqr. Dan tidaklah satu kaum berhukum dengan apa yang tidak Allah turunkan, kecuali pasti kefakiran akan menyebar di mana-mana. Itu terjemah harfiah ya. Bangsa manapun di mana hukum Allah tidak diterapkan pasti akan terjadi kefakiran, tersebar kefakiran di mana-mana. Oh itu Amerika kaya enggak? Amerika enggak kaya. Banyak juga hutangnya. Lihat tuh Brunei kaya raya. Saudara, terus yang ketiganya wala fasha wa ma zaharat fihimul fahishatu illa fasha fihil mautu. Dan kapan perbuatan keji itu terlihat secara terang-terangan di tengah-tengah kaum, pasti akan terjadi kematian massal. Wala mana'uz zakata illa wa ma taffaful kaila illa muni'un nabat. Dan tidaklah mereka curang dalam timbangan, dalam takaran, kecuali akan terjadi gagal panen. Ya, yang curang orang pasar, yang rugi petani. Karena itu sistem. Kalau petaninya tetap berhasil terus, mereka yang curang ini yang terus-terusan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak halal dan ada kurang mendidik. Jadi dididik oleh Allah dengan cara seperti itu, dihalangi dari hasil panen. Terus wa ma mana'u zakata illa muni'a minhumul qatar. Dan tidaklah mereka menghalangi zakat, mereka tidak mau membayar zakat kecuali Allah akan tahan akan tahan hujan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari hadis ini satu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa merusak perjanjian atau merusak amanah itu akan menyebabkan bangsa tersebut atau seorang tersebut akan dikuasai oleh musuh. Kenapa sih besar banget tentang bangsa? Ini bicara tentang bangsa. Indonesia kerjasama dengan Cina melakukan perjanjian, itu harus ditepati. Ya, kalau mau harus ditinjau ulang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada hadis yang mengatakan bahwa negara akan goyang apabila amanat dianggap sebagai pampasan perang. Amanah, kedudukan, jabatan itu amanah. Apabila amanah, kekuasaan itu dianggap pampasan perang, dibagi-bagi seperti itu, tanpa mengindahkan penderitaan masyarakat, penderitaan rakyat, maka negara akan goyang. Itu menunjukkan bahwa keadilan sudah tidak menjadi dewa. Keadilan sudah tidak punya wibawa. Saudara, itu dalam surah Al-Mu'minun. Ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sukses orang beriman yang menjaga amanat dan perjanjiannya.
Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Sukses orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Salat wajibnya dijaga, salat-salat sunnahnya dijaga, sukses. Bahkan Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka itu adalah para pewaris, para penguasa. Itu. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang menguasai, yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Saudara, Rasulullah SAW bersabda, ini Firdaus ini surga yang paling tinggi, paling tengah-tengah, sentral dia di bawah Firdaus. Beliau bersabda, idza sa'altumullah fas'alu al-firdausa fa innaha a'la al-jannati wa awsatuha tahta al-'arsy. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena dia adalah surga yang paling tengah, paling tinggi di bawah arsy. Saudara, jangan lupa ini ya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 ini adalah miniatur. Adalah sinopsis, rangkuman dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Aisyah katakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi akan sukses. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 kita jalankan akan membuahkan jalan-jalan kesuksesan, akan terbuka bagi kita jalan-jalan kesuksesan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah kata kuncinya faz. Mana itu? Ya ini nih. Faz. Nah, ada dua kata faz dalam Al-Quran. Satu, faz yang berbicara tentang akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menang. Nah, yang ini tentang dunia dan akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Di mana tuh? Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman. Itulah kita. Ya, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa sih takwa? Takwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu yang namanya takwa. Ya, takut kepada Allah, mengamalkan Al-Qur'an, siap-siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Alam kubur, alam akhirat. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadida, kata-kata yang benar. Jadi iman, takwa, berkata yang benar. Tuh, tiga tuh. Ya. Kata-kata yang benar itu adalah kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Bukan kata-kata dusta, bukan kata-kata yang merugikan karena penipuan, karena menipu. Meskipun di dalam satu persidangan itu akan memberatkan saudaranya, keluarganya, tapi kalau kata-kata itu benar, pertahankanlah. Karena ini adalah kunci untuk kita memperoleh kemenangan yang besar. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki bagi kalian pekerjaan-pekerjaan kalian, amalan-amalan kalian. Kalau kita bertakwa, beriman, bertakwa, berkata dengan sebaik-baik, dengan kata-kata yang benar, nanti perbuatan-perbuatan kita ini akan dibimbing oleh Allah. Nyuruh-nyuruh doang. Ya, perbuatan kita akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Produk hasil produksi kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu kuncinya tuh, takwa, ngomong benar. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan lebih hebat dari itu,
Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan di sini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faz, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan, fauzan 'azima, dengan kemenangan yang besar. Jadi yang disebut kemenangan, kesuksesan menurut Al-Quran adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi definisi sukses menurut ayat tadi adalah kapan seorang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang disebut kesuksesan yang besar. Jadi semakin sukses, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin sukses. Jadi kalau orang Arab mengatakan al-faiz al-awwal, pemenang pertama. Kemenangan itu diperoleh dari apa? Dari perlombaan. Jadi apa yang diperlombakan? Yang diperlombakan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semakin taat, semakin sukses. Semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin sukses dia. Semakin menang dia. Nah, bagaimana caranya? Caranya ketahuilah mana yang halal, mana yang haram dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Untuk itu semua membutuhkan ilmu. Untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, itu membutuhkan ilmu. Ilmu dari Quran, ilmu dari As-Sunnah. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Apabila orang Islam memahami isi kandungan Al-Quran, memahami isi kandungan hadis dan menerapkannya. Karena itu yang akan membuat orang Islam jaya, umat Islam berjaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Abdurrahman, Maryam, Dor. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini ada penting nih. Ayat 16. Surah Al-Maidah. Kita baca bersama ya. Bagaimana kita ingin selain tips tadi ya, supaya jalan-jalan kesuksesan itu terbuka buat kita. Di dalam surah Al-Ahzab, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Oh bukan. Al-Maidah ayat 16. Ya yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ini ya, kata kuncinya di sini. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Ya, jalan-jalan kesuksesan. Selamat sukses. Selamat itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya itu artinya sejahtera. Itu salam, itu sejahtera, damai. Jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan ke kesuksesan, keselamatan. Yahdi bihillahu, yahdi memberi hidayah, memberi petunjuk, bihi dengan Al-Quran. Ya. Allah dengan Al-Quran memberikan hidayah. Jadi Al-Quran itu adalah media yang dengannya Allah memberikan hidayah. Kepada siapa? Manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah. Untuk apa sih kerja? Supaya Allah ridho. Tidak akan nipu kalau tujuan kerjanya supaya Allah ridho. Untuk apa cari nafkah? Untuk apa jualan? Supaya Allah ridho. Tidak akan nipu. Pasti akan berhati-hati karena dia tahu kalau tidak halal Allah tidak ridho. Nipu haram, hasilnya pasti haram. Ya, pasti Allah tidak ridho, dia tidak akan lakukan itu. Meskipun di hadapan dia ada keuntungan yang besar dengan cara menipu itu. Karena bagi dia dunia itu hanya sebagai wasilah untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah dengan Al-Quran memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya. Petunjuk kemana? Subulas salami, jalan-jalan kesejahteraan. Kapan kita bekerja, kapan kita
melaksanakan amanah, kapan kita melakukan segala aktivitas kita demi ridha Allah, supaya Allah ridha, pasti Allah akan tunjukkan kepada kita banyak sekali jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan kesuksesan. Jadi, mana tuh kuncinya? Kuncinya Quran. Dipelajari Qurannya, ikuti ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari Al-Qurannya, ikuti ridha Allah. Jangan jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran pasti akan memperoleh kebodohan. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu pertama yang turun kepadanya adalah Iqra, bacalah. Supaya apa? Supaya terbebas dari kebodohan. Dan memang saat itu, dan saat sekarang juga masih, yang paling utama dihadapi oleh umat Islam adalah kebodohan. Nah, untuk menghadapinya dengan membaca, dengan belajar. Nah, orang Islam ya belajar Al-Quran, belajar bahasanya, belajar tafsirnya, musuh takut. Orang kafir takut. Takut dikalahkan oleh orang Islam. Ya. Tapi kalau orang Islam jauh dari Quran, jauh dari hadis, alah. Ya. Bagaimana bisa berjaya? Ya, mau berjaya ikuti ridho Allah, mesti berjaya. Sejahtera dunia akhirat, aman. Karena Quran ini kasih konsep yang benar. Ya. Quran ini kasih konsep yang benar. Ya, apa katanya? Mau aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apakah Anda ingin hidup aman, sejahtera? Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Mereka itu berhak memperoleh jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka memperoleh hidayah. Lihat, ya, kasih konsep Quran. Ya, kasih jalan, kasih petunjuk yang benar. Mau hidup aman, jangan zalim. Karena zalim itu akan mengurangi keamanan. Jadi keamanan seseorang akan terkurangi sebesar kezalimannya. Semakin besar kezalimannya, semakin tidak aman hidupnya. Jelas kan? Ya, jadi logis Al-Quran berbicara tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh keimanannya, keamanannya. Imannya kuat, keamanannya kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Terus Allah katakan, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi. Dan Allah mengeluarkan orang-orang yang mengikuti ridha Allah itu dari banyak sekali kegelapan, gelapnya dunia, gelapnya kehidupan, gelapnya sisi-sisi pekerjaan, menuju pada terangnya kehidupan, jelasnya masa depan, terangnya hidayah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada mereka pada jalan yang lurus. Saudara, ini adalah beberapa tips ya dari Al-Quran tentang bagaimana supaya jalan-jalan kesuksesan itu terbuka. Apa saja? Di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10, ya, iman yang benar, salat yang khusyuk, jauhi apa saja yang tidak berguna, jauhi, ya, tinggalkan, ya, karena kita dikasih rizki oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Kita dikasih rizki oleh Allah itu akan membuahkan energi. Kita makan akan jadi tenaga. Tenaga itu adalah rizki, anugerah dari Allah. Itu harus dikelola. Jangan sampai seperti apa yang Allah katakan. Bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kalian menganggap Al-Quran itu main-main? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian posisikan rizki itu, rizki dari Allah yang kau terima, untuk mendustakan Allah. Apakah kalian jadikan rizki yang kalian terima itu untuk berbuat maksiat? Nah, lihat. Kita nggak mau seperti itu. Ya. Jadi ingat ya,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkannya dia apa saja yang tidak berguna bagi dirinya. Tidak berguna tinggalkan. Tidak ada mana tinggalkan. Terus zakat, sukses orang yang zakat. Terus menjaga kemaluan. Ya. Sudah tidak usah berbicara tentang perbudakan. Sudah tidak ada. Ya, karena perbudakan di dalam Islam itu dibuka lebar-lebar untuk pembebasannya. Ya. Siapa pengen masuk surga, bebaskan budak. Lihat. Siapa yang saat berpuasa bocor, bergaul dengan istrinya, bebaskan budak. Ya, banyak sekali pintu-pintunya untuk membebaskan budak. Siapa yang bersumpah untuk tidak menggolei istrinya selama 2 bulan, ternyata akhirnya menggaulinya, bebaskan budak. Banyak sekali pintu-pintu untuk pembebasan budak. Ya. Tapi yang paling hebat adalah siapa yang ingin surga, bebaskan budak. Siapa tidak ingin? Akhirnya tidak ada perbudakan. Saudaraku, menjaga kemaluan itu. Terus apa lagi? Menjaga sholat, menjaga amanat. Jangan amanat itu dianggap sebagai pampasan perang. Ya. Yang dinikmati sedemikian bebasnya, tidak. Amanat itu adalah kepercayaan. Amanat itu akan diminta pertanggungjawaban di dunia, di akhirat. Apa yang orang-orang di atas lakukan, ya, untuk mohon maaf, untuk tindakan yang tidak terpuji. Dan mereka bikin pasal-pasalnya supaya itu terbebas dari tuntutan, dari pidana. Ya, sementara saja itu di dunia. Satu ketika perbuatan mereka akan tergebuk sendiri, akan menggebuk sendiri. DPR-nya, MPR-nya, ya, yang mengesahkan itu karena syahwat, karena hawa nafsu, akan berakibat fatal buat keamanan hidupnya dunia dan akhirat. Terus menjaga perjanjian. Jangan pernah kita menyalahi atau merusak perjanjian yang sudah diteken bersama. Terus sholat sunnah, dijaga yang benar. Dijaga, jangan sampai kita tidak istilahnya itu. Jangan sampai kita melaksanakan sholat sunnah tidak istiqomah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Ibnu Umar, jangan seperti fulan. Qama min al-laili tsumma tarakahu. Dia melakukan qiyamul lail, besoknya tidak lagi. Dia tinggalkan. Ya, yang istiqomah. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Takwa kepada Allah yang benar. Berbicara yang benar. Orang kalau bicara benar, jujur, dia akan persiapkan semua yang mau dilakukannya dengan baik supaya kalau ditanya dia tidak bohong. Dia akan perbaiki di awal. Karena kalau tidak diperbaiki di awal, ada kemungkinan untuk bohong. Jadi sebelum mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia sudah perbaiki perbuatannya, dan pada akhirnya dia bisa jujur. Tanpa harus berbohong, dia bisa jujur dan tidak malu. Karena ada jujur tapi malu dia, karena perbuatannya tidak baik. Ya. Bicara yang benar, bicara yang adil. Terus apa lagi? Berlomba-lomba untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu pasti memperoleh kemenangan. Terus apalagi, ikutilah ridha Allah dalam segala tindak tanduk kita. Ya, dengan Al-Quran sebagai pijakan kita. Sukses. Saya kira sampai di situ dulu. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Oh ya, masih ada 12 menit lagi, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang bertanya, atau bisa juga diketik di chat. Ya, Ustaz. Mungkin sebagai awal, definisi suksesnya ya, Ustaz. Tadi kan udah disebutkan, salah satu adalah masuk surga. Terus kemudian selamat di dunia ya, Ustaz. Salam. Nah, seringkali sukses itu ini, Ustaz, ukuran-ukurannya kan misalnya
materi dan anak-anak gitu ya, Ustaz. Nah, untuk yang seperti ini kadang-kadang perlu hal-hal yang sifatnya teknis gitu, Ustaz. Ya. Nah, apakah ini juga bisa disebut sebagai sukses gitu? Ya, bisa difahami. Ada seorang ya dari wakil rakyat, anaknya dapat cum laude, doktor dalam ilmu kedokteran. Ya, kuliahnya di Amerika. Oh, semua bertepuk tangan, bersorak-sorai, sukses, sukses, sukses. Dari PDI ya, sukses, sukses, sukses. Ya, jadi dokter ya. Wah, luar biasa, semua menghormatinya. Tidak lama setelah itu, kena narkoba, runtuh kesuksesan itu. Kena narkoba. Akhirnya anak-anaknya yang masih di jenjang pendidikan SMP, SMA, itu di stop dari jenjang jalur pendidikan seperti kakaknya itu. Di stop. Harus kembali ke agama. Akhirnya dibawalah ke satu pesantren yang menurut beberapa kawan saya itu adalah mersinya pesantren. Bapak Ibu kalau mau ke mersinya pesantren boleh ngajak saya kasih tahu. Jadi saat datang itu lihat gurunya celananya cingkrang-cingkrang, pada pakai gamis. Waduh, teroris nih ya orang PDI, teroris nih. Begitu masuk di kantornya, wah banyak sekali piala-piala penghargaan. Yang ini dari presiden, yang ini dari gubernur, yang wah banyak sekali. Foto-foto dengan Kapolri, dengan Dandim segala. Wah, masa sih teroris begitu? Dimasukkanlah anaknya di situ. Ya, kalau sudah 1 tahun kan pulang ke rumah. Oh, anaknya sopan, belum pernah selama ini punya anak yang sopan seperti itu. Datang cium tangan, wah apa saja bisa beres. Taat luar biasa, nggak pernah tergambarkan di otak dia punya anak yang sopan seperti itu. Bukan sekedar sopan, baca Quran hafalannya banyak, fasih, dia akhlaknya bagus, bahasa Arab fasih, bahasa Inggris fasih. Mau berharap seperti apa? Akhlak itu adalah rizki yang sangat besar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan akhlak beliau minta kepada Allah, berbisik kepada Allah di malam hari. Allahumma antal malik, ya Allah, engkaulah sang raja. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa taraftu bi dzanbi, dan aku mengakui dosaku. Faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi. Perhatikan tuh doanya. Dan tunjukilah aku pada sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan pada sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Ya, dan palingkanlah dariku seburuk-buruk akhlak itu. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak dapat memalingkan dariku seburuk-buruk akhlak itu kecuali engkau. Sampai diminta. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta akhlak yang baik. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, dalam keadaan memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Masih minta akhlak yang mulia. Saudara, di kepala orang tadi, kesuksesan jadi berubah. Jadi ukuran sukses itu bukan anaknya dapat gelar doktor dari Amerika, cum laude, bukan itu. Bukan itu lagi. Bukan sukses itu anak jadi dokter, gajinya besar, bukan itu lagi, bukan. Di kepala dia yang disebut sukses adalah anak secara akal cerdas, secara mental cerdas, secara akhlak cerdas. Akhlaknya cerdas, ilmu wawasannya luas. Hatinya cerdas, akidahnya kuat.
akhlaknya cerdas, dia bisa memberikan manfaat kepada siapa saja, kapan saja. Ini dia sukses. Sukses. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada orang mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan harta yang banyak, dia katakan, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tuhanku memberikan kepadaku kesuksesan. Dikasih rezeki, dikasih duit banyak, kasih harta banyak, dia katakan sukses saya. Disukseskan oleh Tuhan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau diuji dengan rezeki yang sempit, dia katakan Tuhanku menghinaku. Kalla, Allah katakan jangan begitu, bukan itu. Balla tukrimunal yatim. Yang disebut sukses itu kalau kamu bisa. Jadi ukuran sukses itu bukan harta, bukan tahta, bukan. Ukuran sukses itu kalau kamu bisa memuliakan anak yatim, kalau kamu bisa menganjurkan orang lain untuk kasih makan kepada orang miskin. Nah, sukses. Itu akan ada kebahagiaan yang luar biasa apabila anak kita akhlaknya baik. Pokoknya ukurannya 3, sukses untuk anak ya, atau sukses untuk kita. Ukurannya adalah akidahnya mantap, wawasannya luas, ufuk berfikirnya mulia, dan akhlaknya mulia. Sukses. Saya kira itu, Pak Firdaus. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Pada Bapak Ibu sekalian, silakan jika ingin ada yang ditanyakan kepada Ustadz. Jika memang tidak berkaitan dengan tema juga tentu boleh tentang zakat fitri, tentang sholat Idul Fitri. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Ada? Ya memang Ustaz, nanti untuk kesempatan kali ini kita nanti libur memang tanggal 21 udah mulai libur karena kami tidak work from home di sini. Semuanya kantor. Langsung ya, luar biasa. Kantor. Jadi akan ikuti sesuai jadwal kapan liburnya. Untuk itu nanti mudah-mudahan ketika pekan depan bisa Ustadznya aja yang online, sementara kita bisa darat semua, kumpul di satu tempat. Ya, bagus. Mudah-mudahan bisa memungkinkan. Nah, sepanjang itu kita juga akan sambil menunggu dari gedung dan dari pemerintah setempat apakah memungkinkan untuk berkumpul. Kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan, kita maghrib jam 6.37. Tapi jika memang tidak ada lagi, jam 6.30 kita akan akhiri. Tentu sebelum ditutup, kami mohon untuk bisa dipimpin doa. Mudah-mudahan kita semakin baik, kemudian juga bisa terbebas dari
cobaan dan ujian ini, Ustaz. Amin. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم احشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum diakhiri, apakah ada yang disampaikan dari Pak Waka atau Bapak Ibu lainnya? Jika tidak ada, Bapak Ibu semua, Ustadz, kemudian Pak Waka, Pak Teddy, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri, Pak Firdaus, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.